Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasim Muhammad dari kelas MPIB. Di sini saya akan mereview sedikit tentang buku dari Khalid Abu El-Fadl yang bernama Speaking in God's Name. Sebelum masuk isi tersebut, saya akan menjelaskan tentang biografi Khalid Abu El-Fadl. Khalid Abu El-Fadl lahir tahun 1963 di Kuwait. Beliau tumbuh dan berkembang di Kuwait dan di Mesir. Ayahnya Medad Abu El-Fadl adalah seorang ahli hukum Islam dan menjadi guru pertamanya untuk melawan segala penindasan. Ibunya Afaf Ernim yang memiliki kebiasaan mengaji yang setiap pagi membangunkannya dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Khalid Abu El-Fadl juga belajar tentang hukum hingga mendapatkan sertifikasi dan kualifikasi sebagai julukan Syekh. Pemikiran fundamentalisnya bergeser ke demokratis ketika ia belajar di sekolah menengah. Ia menjadi target operasi kepolisian Mesir karena tulisannya tentang pro-demokrasi. Khalid Abu El-Fadl adalah profesor hukum di UCLA, School of Law. Dia memegang gelar dari Yale University, University of Pennsylvania Law School, kemudian Princeton University yang gelarnya MA atau PhD. Ia mengajar hukum Islam, kemudian imigrasi, hak asasi manusia, keamanan nasional dan internasional hukum. Ia juga mendedikasikan hari-harinya untuk memperjuangkan nilai-nilai pluralisme, egalitarisme, kesetaraan gender dan keadilan sosial. Profil karya Speaking in God's Name. Dari nama lengkap karya yang dicermati dalam tulisan ini, yakni Speaking in God's Name, Islamic Law Authority on and Women, yang telah diterbitkan oleh penerbit yang populer menerbitkan kajian-kajian keislaman bermutu One World di tahun 2001. Buku ini juga terbagi ke dalam 7 bab ditambah dengan sebuah kesimpulan. Yang pertama ada bab pertama. Bab 1 memaparkan tema sentral dan asumsi dasar yang digunakan dalam buku ini. Kemudian bab 2 menggali gagasan tentang pemegang otoritas dalam hukum Islam dengan menganalisis gagasan tentang kekuasaan mutlak. Bab 3 isinya tentang kompetensi penetapan dan sikap otoriter. Bab 4 dan 5 yakni kajian tentang peran teks dalam menentukan makna. Yang bab 6 dan ke-7 menyajikan studi kasus seputar terbentuknya otoritarianisme dan praktik hukum Islam di dunia modern. Pemikiran Khalid Abu El-Fadl dalam tradisi Sunni ada sebuah prinsip keberagamaan yang seringkali didengungkan, yaitu la kanuta fi al-Islam. Tidak ada sistem kegerejaan dalam Islam. Artinya tidak ada individu atau kelompok yang layak mengklaim dirinya sebagai wakil Tuhan yang mengetahui maksud dari firman dan satu-satunya yang berhak menentukan benar dan salah, lurus dan sesat. Kemudian patah memberikan gambaran akan egalitarianisme dalam Islam, bahwasanya setiap orang berhak untuk mengakses kebenaran dari Tuhan. Kemudian konsep dasar Khalid Abu El-Fadl yakni menyajikan sebuah kerangka konseptual untuk membangun gagasan tentang otoritas dan mengidentifikasi penyalahgunaan otoritas dalam hukum Islam. Maka kata kunci yang digunakan oleh Khalid Abu El-Fadl di antara lain yakni teks, kemudian makna, otoritas dan hermeneutik. Dalam teks pengarang dan pembaca, Abu El-Fadl berusaha melahirkan analisis kritis tentang anatomi praktek penafsiran hukum Islam yang bersifat otoriter dengan pendekatan hermeneutik. Kemudian Abu El-Fadl selama ini dalam metodologi tafsir otoriter, yakni
menggerogoti integritas teks Islam dan meredupkan suaranya serta dapat mengikis daya guna dan kekuatan hukum Islam. Kemudian Abu al-Fadl setelah itu mengidentifikasi anatomi di kursus mengidentifikasi anatomi di kursus otoritas teks. Kemudian yang terakhir menjunjung otoritas teks dalam menjunjung otoritas teks dan membatasi otoritarianisme pembaca. Dalam memahami dan mengimplementasikan teks, untuk itu Abu al-Fadl yakni mendudukkan secara profesional hubungan antara teks, pengarang dan pembaca dalam dinamika pengumpulan pemikiran hukum Islam. Kemudian Abu al-Fadl juga menjunjung autentisitas Al-Quran sebagai kalam Allah yang abadi dan kenabian Muhammad SAW sebagai teladan. Tetapi Abu al-Fadl mempertanyakan apakah ayat-ayat Quran merupakan teks yang terbuka atau tertutup dalam proses penafsiran. Nah, kalau semisal apabila teks Quran terbuka, yakni akan memberikan peluang pemunculan gagasan dan perangsangan aktivitas penafsiran yang konstruktif. Kemudian kalau teks Quran yang tertutup bertujuan untuk menambahi aktivitas penafsiran pembaca secara ketat. Untuk itu Abu al-Fadl juga mengusulkan untuk tetap menjunjung otoritas teks dan juga membatasi otoritasme pembaca. Kemudian Abu al-Fadl juga ingin sepenuhnya menjadikan teks Al-Quran tidak antikritik. Karena Quran sebagai teks suci haruslah terbuka dan tidak antikritik, sehingga tetap memancarkan pesona integritasnya. Untuk membangun keterbukaan Abu al-Fadl, yakni berusaha mendudukkan relasi antara teks, pengarang, autor, dan pembaca. Ini yang pertama ada teks. Al-Quran sebagai teks tertulis, the written word yang abadi, tidak lebih seperti teks-teks lain yang beredar di tengah pada pembaca. Katakan saja teks Al-Quran telah ditinggalkan pengarangnya dan kini telah menjadi milik publik. Para pembaca tidak dapat melakukan konfirmasi kepada pengarang. Dalam hal ini Allah terhadap apa yang dikandung dalam teks tersebut. Kemudian teks yang telah ditinggalkannya pengarangnya tidak diperhatikan, mungkin tidak disentuh pembaca. Teks tersebut tidak mempunyai makna apapun. Tetapi kalau menurut Abu al-Fadl, problem teks-teks tersebut tidak menjadi dalam Al-Quran sejauh pembaca tidak melakukan tindakan otoritarisme terhadap teks Al-Quran. Abu al-Fadl juga meyakini teks Al-Quran merupakan teks-teks yang terbuka, terbebas dari pengarangnya yang menentang pembaca dengan kerumitan teksnya yang berada pada level pemunculan gagasan dan perangsang aktivitas penafsiran pembaca yang konstruktif. Yang kedua yakni autor, pengarang. Secara historis, kehadiran suatu teks itu tidak dapat dipisahkan dari pengarangnya. Pengarang tersebut telah mewadai dan mempercayakan makna yang dikehendakinya ke dalam simbol-simbol bahasa yang digunakan merupakan sebuah media yang dapat dipahami oleh pembaca. Menurut Abu al-Fadl, pemisahan antara
pengarang dengan teks seringkali memicu terjadinya reduksi makna atas teks atau sebaliknya, dan makna teks makin mengalami pengkayaan serta bermakna. Hal ini mungkin dapat terjadi bila pengarang dapat diketahui dan logika berpikir, metodologi, konsep, serta alur pemikirannya dapat ditelusuri dan ditebak arahnya. Kemudian Abu Al-Fadl juga memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang kisah Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij yang mengklaim bahwa semua hukum hanyalah milik Allah, yang ayatnya itu inna al-hukmu lillah. Menurut kelompok Khawarij, nah, posisi Ali bin Abi Thalib tunduk kepada keputusan manusia atau mengikuti hukum manusia. Dalam menangkis tunduan tersebut, Ali bin Abi Thalib itu mengumpulkan kaum Khawarij dan membawa salinan Al-Quran atau sebuah karya tulis Tuhan. Kemudian Ali menyentuh Al-Quran dan berkata, "Wahai Al-Quran, berbicaralah pada manusia." Maksudnya, beritahulah kepada Tuhan, kepada orang-orang ini. Orang-orang di sekeliling Ali berkata, "Apa katamu?" Apa? Ya, jadi maka Al-Quran perlu penafsiran dan penafsir adalah, yaitu maksudnya maka Al-Quran perlu penafsir dan penafsir adalah seorang manusia. Yang ketiga, yakni pembaca atau reader. Kehadiran pembaca di hadapan teks yang bisu menjadikan teks yang mempunyai makna. Jadi teks telah tersaji dan sang pengarang pun tidak hadir mengawal teksnya di tengah para pembaca. Teks itu bergulir dengan sendirinya dan mempunyai makna yang sangat tergantung pada siapa yang membacanya. Jadi meskipun gurunya tidak hadir, teks tersebut akan bergulir sendirinya, siapapun itu yang memaknainya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian Abu Al-Fadl juga tidak berupaya untuk menjadikan teks Al-Quran, hadis, dan fatwa sebagai sesuatu yang bergulir tanpa pengawalan. Jadi harus ada pengawalan kalau menurut Abu Al-Fadl. Abu Al-Fadl juga tidak rela dengan sikap para pembaca yang sewenang-wenang mengelola teks, kemudian apalagi para pembaca mencatut nama Tuhan atau menjadikan diri mereka sebagai Tuhan, dan itu yang dilakukan oleh Abu Al-Fadl. Dari ketiga unsur yang dimaksud, yakni memiliki peran penting dalam menentukan makna. Makna tidak hanya ditentukan oleh pengarang, tidak ditentukan oleh teks, dan tidak ditentukan oleh pembaca saja. Kemudian penetapan makna. Ini kan penetapan makna. Jadi kalau menurut saya terkait dengan otoritas dalam Islam, yakni soal penetapan makna ini dari perintah yang tertuang dalam teks. Dari penetapan yang dimaksud sebagai sebuah tindakan untuk menentukan makna sebuah teks itu dalam metodologi diskusi itu tidak lagi berkutat pada siapa yang benar atau salah, tetapi adalah makna atau meaning, apa yang bisa diaplikasikan dari sebuah teks, bukan kebenaran. Jadi ya kayak tidak terpacu dengan makna tersebut, akan tetapi diaplikasikan dari sebuah teks tersebut. Kalau menurut Abu Al-Fadl, bagi Abu Al-Fadl, kekuasaan untuk membuat penetapan makna telah diserahkan pada manusia sebagai wakil Tuhan.
Dengan demikian dalam menyampaikan perintah-perintahnya, Tuhan telah menggunakan dua sarana, sarana teks dan sarana manusia. Teks diharapkan dapat membentuk sikap dan perilaku manusia. Sebaliknya, manusia juga berperan penting dalam membentuk makna teks tersebut. Kemudian tentang otoritas. Khalid memulainya dengan membuat perbedaan antara otoritas yang bersifat koersif dan otoritas yang bersifat persuasif. Dalam otoritas koersif merupakan kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, mengambil keuntungan, mengancam, atau menghukum, sehingga orang yang berakal sehat akan berkesimpulan bahwa untuk tujuan praktis yang mereka tidak memiliki pilihan, ya pilihan lainnya kecuali harus menurutinya itu. Jadi seperti itu. Sedangkan otoritas persuasif itu melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif. Nah, otoritas ini merupakan kemampuan untuk mengarahkan keyakinan atau perilaku seseorang atas dasar kepercayaan tersebut. Nah, otoritas persuasif ini juga disebut dengan otoritas moral. Seperti itu. Kemudian hermeneutika. Hermeneutika yakni sebuah metodologi pembacaan baru terhadap teks-teks keagamaan agar hukum Islam itu bersifat elegan, egaliter, dan solutif. Metodologi yang ditawarkan oleh Khalid Abu El-Fadl adalah hermeneutika negosiatif, di mana antara tiga elemen teks, pengarang, dan pembaca harus terjadi negosiasi. Jadi saling berkaitan antara ketiga elemen tersebut, teks, pengarang, dan pembaca. Kemudian diperlukan tiga hal untuk memaksimalkan kerja hermeneutika negosiatif ini, yaitu pertama kompetensi dan validasi teks, kemudian penetapan makna, konsep perwakilan, kemudian juga tiga elemen itu harus terpenuhi, harus bisa memaksimalkan kerja hermeneutika negosiatif ini yang disebut metodologi. Jika tiga hal ini bisa dilakukan, maka hukum Islam akan terus berkembang dan relevan untuk setiap tempat dan waktu. Dalam metode pendekatan Khalid Abu El-Fadl, dalam metode pendekatan yang digunakan dalam menulis karya-karyanya, fokus utamanya pada gagasan tentang pemegang otoritas dalam hukum Islam yang dibedakan dengan otoritarisme. Kemudian dan lebih luasnya lagi, berusaha menggali gagasan tentang bagaimana seorang mewakili Tuhan tanpa menganggap dirinya sebagai Tuhan atau tanpa dipandang sebagai Tuhan. Untuk fokus analisisnya memfokuskan pada pendekatan-pendekatan yang mengklaim mewakili tradisi Islam yang autentik dan tidak tercemar oleh pengaruh dari luar tradisi hukum Islam, dan juga berkonsentrasi pada fatwa representatif. Nah, yang saya ketahui dalam penulisan buku ini adalah cara mendekati dan menelaah persoalan fatwa keagamaan lewat pendekatan hermeneutik yang mendalam dan tajam. Kemudian implikasinya dalam studi keislaman secara menyeluruh serta konsekuensinya pada praktik keagamaan Islam dalam kehidupan dan untuk menghadapi berbagai persoalan dan isu-isu. Kemudian Abu El-Fadl juga tidak sebagai seorang ilmuwan sosial yang hanya
mengobservasi sebagai seorang ahli hukum, tetapi yang berusaha melakukan penilaian terhadap doktrin-doktrin yang dianut oleh komunitas hukum dan berusaha memberikan masukan agar dicapai normatif seperti itu. Kesimpulan dari buku Khalid Abu al-Fadl, yakni Khalid Abu al-Fadl adalah seorang pakar hukum Islam yang terlahir di Kuwait dan menjadi besar di Amerika Serikat. Dalam sebuah karya hukumnya Speaking in God's Name, secara tidak langsung membincang tentang ide munculnya komunitas mufasir. Kemudian setelah yang saya baca dan mengkaji tentang Khalid Abu al-Fadl melalui karya besarnya ini menjadi catatan penting ketika Abu al-Fadl menggunakan metodologi hermeneutik sebagai upaya untuk membangun kesinambungan relasi antara teks, pengarang, dan pembaca. Mungkin seperti itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.